Sebelum kita mengakhiri diskusi ini, bro, Ya. tak elok kalau kemudian saya nggak pertanyaan banyak orang bertahun-tahun tentang Anda. Gitu. Kenapa baru nongol gitu? Iya, kenapa baru nongol? Jadi pemirsa, sahabat saya ini, kami selalu menyapa Bro JG ya, Jeffrey Giovanni adalah founder dari Partai Solidaritas Indonesia, partai anak muda yang dikendalikan oleh anak-anak muda semuanya. Bahkan sekarang ketua umumnya itu berusia berapa? 29 tahun. 29 tahun, Kaisang Pangarep, putra dari presiden. Tapi pertanyaanku itu begini, bro. Ini kenapa Anda baru muncul setelah bertahun-tahun? 2 kali pemilu PSI baru Anda muncul, itu apa ceritanya? Concern saya karena soal Barisan Nasional ini. Oh, oke. Gitu. Hanya ini yang bikin saya tertarik untuk mengunjungi setiap podcast karena saya ingin partai-partai mendengar ini. Saya ingin mereka mulai mempertimbangkan ini. Kemarin saya juga mengunjungi Ketua Umum Golkar. Saya biasa panggil Big Bro Airlangga Hartarto. Saya bilang sama Pak Airlangga, Big Bro, saya bilang ini saatnya Big Bro menginisiatifi sebuah cita-cita besar yang bagus. Saya bilang Barisan Nasional ini, saya bilang. Kenapa harus Anda? Saya bilang, karena Anda ketua umum partai besar. Partai Anda sekarang nomor 2 terbesar di parlemen, dan nanti juga akan sama, saya bilang. Dan ya memang Anda yang harus kerjain ini, saya bilang. Dan menurut saya, kalau kita mau Indonesia lebih baik ke depan, kalau kita mau Indonesia emas itu tercapai, dan posisi Indonesia adalah negara maju ketika itu, ini harus dilakukan. Bahwa akan ada pengorbanan dari partai-partai yang biasa ngutip-ngutip, biasa segala macam, harus dipaksa, saya bilang. Kan mereka kan pengen masuk di kabinet. Nah, syarat mereka masuk kabinet ya, mereka harus menandatangani kesepakatan bersama di Barisan Nasional ini dengan segala konsekuensinya, saya bilang. Tapi dari melihat perilaku partai politik itu, sejujurnya bro ya, aku nggak yakin bro. Mereka mau menerima tawaran yang agak ekstrim ini. Sebab mereka hidup dari situ. Enggak murah loh mendirikan partai. Enggak murah mengelola partai, bro. You tahu lah. Iya, tetapi maksud saya, kalau kita nggak dorong ini, ya, nggak mencoba untuk berprasangka baik kepada orang-orang seperti Pak Airlangga Hartarto, Pak Zulkifli Hasan, Muhaimin Iskandar misalnya. Terus kita mau berharap sama siapa? Itu dia. Mereka lah pemilik partai, penguasa partai hari ini. Nah, bahwa mereka itu nanti mau atau tidak mau itu ya, di sini peran civil society dimungkinkan untuk alat tekan. Kenapa tadi saya usulkan setelah ini Bro Akbar jangan ganti topik undang-undang berikutnya, teruskan ini kan alat tekan. Jadi ketika sesuatu yang baik kemudian mereka nggak mau lakukan, kan mereka harus berhadapan dengan publik, mereka harus berhadapan dengan masyarakat gitu. Tampaknya Anda betul-betul berkeras untuk kita gulirkan ini ya, dan saya setuju. Cuma pertanyaannya begini, sudah bicara dengan Pak Prabowo soal ini? Oh belum, sama Pak Jokowi juga belum. Betul-betul nih mau buka mata saya. Dia pikir saya bohong. Belum. Oke. Nanti kan Pak Prabowo dan Pak Jokowi pasti nonton podcast ini. Betul-betul saya nggak ada bicara sama Pak Jokowi. Tetapi bicara sama beberapa orangnya Pak Jokowi, diskusi ini saya pernah. Dan saya yakin sampai juga ke Pak Jokowi. Bicara dengan beberapa orang dekat Pak Prabowo, dan saya yakin juga sampai juga ke Bro. Pasti terjadi. Dan secara keseluruhan. Tapi kalau secara personal saya bicara dengan Pak Jokowi, dengan Pak Prabowo belum. Spesifik seperti ini belum. Pada bagian ujung dari diskusi ini ada hal yang harus kita singgung, Bro JG, bahwa usulan Anda ini sebenarnya itu bisa menjadi sangat super progresif. Apa itu? Ya. Ini bisa menjadi awal dari, misalnya, meskipun saya tidak menemukan pintu setidaknya hari ini untuk mengatakan itu akan jadi benar, adalah kita hanya akan ada dua partai. Iya. Seperti di Amerika, Republik dan Demokrat. Sebenarnya nggak perlu dipaksa 2 partai. 2 barisan aja, 1 barisan oposisi, 1 barisan berkuasa.
Kan sebenarnya kan nggak perlu harus dipaksa mereka unifikasi kan. Kan sulit itu. Kalau kita lihat undang-undang apa segala macam kan sulit. Betul. Biar aja pemilunya macam-macam partai, tapi toh sebenarnya yang pemilu itu adalah dua barisan. Satu barisan oposisi, kalau dia lagi jadi oposisi, satu barisan penguasa kalau dia jadi penguasa. Dan pada beberapa bagian mereka harus berpikir-pikir untuk lompat barisan Bisa. ketika pemilu misalnya. Iya, bisa. Apalagi kalau misalnya mereka itu nyata-nyata tidak satu ideologi apa platformnya gitu ya. Iya. Dan ini akan mendorong akhirnya nanti kalau di Indonesia yang saya pahami simpel aja. Yang ada itu partai ke kiri sekali, Oke. partai ke kanan sekali, dan partai tengah-tengah gitu. Minimum itu menurut saya ada 3 poros lah. Itu 3 poros ya. Poros tengah ini ada poros kiri, ada poros kanan gitu. Itu udah cukup. Artinya poros tengah itulah nantinya yang akan menjadi penyeimbang apakah dia akan ke kiri atau ke kanan. Iya. Dan menurut saya, keyakinan saya, poros tengah ini ya nanti yang selamanya akan memimpin kita ke depan sebagai partai atau barisan penguasa di Indonesia. Karena memang masyarakat kita kalau kita lihat, kenapa Pak Prabowo terpilih sebagai presiden? Karena Pak Prabowo adalah capres dari kelompok poros tengah sebenarnya. Anies adalah dari kelompok kanan sebenarnya, Ganjar dari kelompok kiri. Ini kalau kita lihat kecenderungan ya dalam masyarakat kita. Nah, selalu orang-orang yang berada di tengah yang memenangkan Pilpres. Kalau Pak Jokowi waktu itu kita bilang kiri, enggak. Karena Pak Jokowi tidak hanya mengandalkan PDI untuk memenangkan pemilu dirinya. Dia merangkul semua pihak. Karena itu dia adalah PDI plus, makanya dia di tengah gitu. Makanya dia memenangkan Pilpres 2 kali melawan Pak Prabowo. Pak SBY juga demikian. Pak SBY adalah Pilpres di kelompok poros tengah juga. Terakhir, Bro JG. Nanti kalau ditawarin oleh Pak Prabowo sesuatu, katakanlah menteri, apa sikap Anda? Saya udah nggak punya kemampuan lah untuk jadi menteri atau jadi eksekutif atau jadi kepala daerah. Udah nggak punya lagi, Bro Akbar. Saya cocok hanya jadi penasehat, pendukung gagasan, menyiapkan anak-anak muda Indonesia untuk tampil di politik Indonesia agar punya karakter yang kuat. Saya mungkin lebih cocok untuk hal seperti itu. Menteri, kepala daerah, jabatan eksekutif, duta besar, udah nggak cocok lah. Bro Akbar lebih cocok saya rasa. Kita seusia, Bro. Berarti kalau Anda tidak cocok, saya juga tidak cocok lah. Udah nggak Gitu. cocok lah. Gitu ya. Dan saya juga malu. Saya lihat generasi muda kita ya, waktu begitu banyak orang merendahkan Gibran gitu, dan kemudian tiba-tiba, ternyata Gibran luar biasa ya gitu. Itu kan mengagetkan semua orang. Nah, ternyata generasi mereka itu memang luar biasa. Generasi anak-anak muda kita 36 tahun, 35 tahun, 34 tahun, 37 tahun. Ya bahkan anaknya Bro juga pasti Bro kaget. Di usianya dulu kita nggak sepinter mereka. Di usia Gibran 36 tahun ini, saya bodoh sekali rasanya dulu. Gitu. Di usia 29 tahun, Betul. saya nggak sematang dan semature Mas Kaisang. Ini anak 29 tahun, tapi matang, rendah hati untuk seorang anak presiden. Wah, kalau saya apple to apple, saya ingat di usia saya 29 tahun, waduh jauh sekali diperbandingkan. Jadi karena itu saya udah menutup ruang itu, saya menganggap kemampuan saya jauh dibandingkan banyak generasi muda baru. Ya biarkan tempat itu diambil oleh mereka. Gitu. Dan dari beberapa pidato-pidato Pak Prabowo pun menyiapkan dirinya menjadi jembatan untuk kemunculan generasi baru tadi. Gitu. Bro, thank you ya. Terima kasih. Kita hampir 1 jam kita berdiskusi dan tampaknya ini pasti bergulir karena sebenarnya ada banyak problem yang bisa dijawab dengan usulan ini. Ya. Lagi-lagi saya mengatakan saya tertarik dengan usulan ini. Ya. Bro, thank you ya. Terima kasih. Oke. Terima kasih teman-teman Akbar Faisal Unsensor. Baik. Ini kelompok yang juga ditakuti oleh pemerintah. Jadi kalau ada 2 partai di pojok sana, ada lagi tambahan partai 1 lagi. Namanya Akbar Faisal Unsensor. Berarti kita